Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang Matsa Surba. Sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan ridho Allah semata. Dan kita tetap bersemangat serta bermotivasi tinggi untuk berprestasi melalui pelajaran karya inovasi dan karya ilmiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Setelah ini kita menuju pada tujuan pembelajaran kita supaya kita tahu arahnya apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebenarnya pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang pembukaan template minggu yang lalu, tetapi kali ini membahas tentang isi dari template tersebut apa. Adapun tujuan pembelajaran kita masih menerapkan triple R, yaitu riset, reason, dan religi mengenai riset penelitian diwujudkan dalam pelajaran karya inovasi dan karya ilmiah. Reason adalah penalaran, kemudian religi adalah agama yang mendasari tentang pelajaran kita. Adapun kita masih mengacu pada surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, bacalah. Apa yang kita baca yaitu ayat Allah. Ayat Allah ada yang tercipta, ada yang tertulis. Yang tercipta adalah ayat kauniyah yang kita wujudkan dalam riset. Kemudian diharapkan siswa akan mampu memahami dan menyusun template terutama pada karya inovasi. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan, isi dari template itu yang utama adalah alurnya atau sering disebut sebagai diagram blok yang berisi tentang input, proses, dan output secara sederhana tetapi jelas dan mengandung isi dari hasil inovasi kita. Di sana ada input yaitu alat dan bahan, boleh dalam bentuk foto atau urean atau bagan. Kemudian proses yaitu cara kerja, boleh dalam bentuk foto, dan output yaitu hasilnya boleh juga dalam bentuk foto, grafik, atau tabel urean. Gambar yang saya jelaskan tadi di sana boleh dimasukkan di dalam input yaitu alat dan bahan, foto prosesnya, foto hasilnya, atau dalam bentuk bagan, boleh juga tabel, atau kalau mau penjelasan singkat juga tidak masalah. Tapi akan lebih menarik jika dalam bentuk foto karena ada penjelasan bukti yang nyata kalau kita benar-benar telah melakukan inovasi tersebut. Berikut ini ada contoh dari hasil karya inovasi yang mengangkat bambu. Ini adalah karya inovasi saya bersama Eyang Mami dan bersama Bapak Elwan tentang bambu. Mungkin kalian bisa mencontoh secara sederhana. Di sini judulnya adalah The Great Bamboo, inventor adalah penelitinya. Kemudian namanya harus jelas dan benar sesuai dengan akte ya, namanya yang benar. Kemudian di sana abstraknya menjelaskan secara lengkap di sana, latar belakangnya ada, kemudian prosesnya ada, hasilnya ada. Kemudian di situ ada foto-fotonya juga. Silahkan memakai contoh ini atau mungkin kalian memperoleh contoh yang lebih bagus lagi atau membuat yang lebih lengkap juga boleh. Ini secara sederhana yang saya buat. Aplikasi untuk presentasi, siswa diharapkan nantinya menyiapkan template ya. Desain template-nya sederhana saja, dapat menggunakan PowerPoint, dapat juga membuat poster sederhana, atau ingin menghafal karyanya
dibuat poster yang lebih besar juga tidak masalah. Yang penting untuk presentasi harus siap benar isi dari apa yang dipresentasikan dari karyanya. Semakin bagus template-nya akan menambah kualitas dari presentasi tersebut. Berikutnya, presentasinya kalian siapkan dalam durasi waktu 5 menit. Kalau lebih apa boleh? Kalau lebih jangan, karena tamannya yang lain nanti nggak kebagian ya. Jadi untuk presentasi kali ini untuk pelajaran cukup 5 menit saja. Tapi kalau presentasi untuk perlombaan atau untuk acara-acara yang lain tergantung ketentuan dari si pembuat schedule. Nah, siswa lain menyiapkan satu pertanyaan pada chat Google Classroom untuk ditanyakan kepada temannya yang telah berpresentasi. Setiap pertanyaan akan punya nilai poin sendiri dan setiap jawaban yang dijawab oleh si presentator akan mempunyai nilai poin juga. Silahkan kalian siapkan presentasinya. Nanti per pertemuan kita coba presentasi minimal 5 siswa dari seluruh kelas 9. Jadi nanti 5. Siapkan semua supaya kalian benar-benar bisa menulis, bisa mengaplikasikan dalam bentuk template, dan bisa menyampaikan dalam bentuk presentasi. Nah, demikian tadi keterangan mengenai presentasi. Silahkan kalian menyiapkan diri untuk masing-masing dan nanti akan saya urutkan setiap kelas dari 4 kelas nanti 1 siswa masing-masing untuk berpresentasi. Jadi minimal per pertemuan kita akan presentasi 4 orang. Gitu ya. Pertemuan kali ini cukup. Hari ini silahkan menyiapkan diri untuk presentasi pertemuan berikutnya. Saya harapkan kalian siap semuanya. Alhamdulillah, tetap berprestasi, tetap bermotivasi tinggi, selalu ceria dan penuh semangat untuk belajar karya inovasi dan karya ilmiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.